Al-Quran menyebutkan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, harus menunggu terlebih dahulu 3 kali masa suci baru bisa nikah. Jadi jangan sampai suaminya ceraikan minggu ini, minggu depan sudah kawin, tidak boleh. Ya, harus 3 kali masa suci baru bisa nikah. Ternyata dalam penelitian bahwa salah satu hikmah kenapa perempuan harus menunggu sampai 3 kali suci, karena jangan sampai di dalam rahim itu ada janin dari bekas suaminya, dan nanti janin itu bersih baru bisa dimasuki oleh laki-laki lain. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu, dan kita umat Islam ini hanya membaca ayat itu. Tapi orang-orang barat mencoba melakukan kajian dan penelitian yang sebenarnya untuk membuktikan ayat itu. Nah, lain lagi kalau misalnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Bagaimana menurut Al-Quran? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Tapi kalau perempuan yang mati suaminya, masa iddahnya namanya itu arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Yang ditulis dalam bentuk mushaf, lembaran-lembaran kertas, atau dulu ditulis oleh para sahabat dalam lembaran-lembaran kelapa korma dan lain-lain. Bahkan sekarang itu bisa terlihat dalam bentuk digital, HP ataupun layar, karena itu pengertian Al-Quran dari segi bahasa Alkitab. Kadang juga disebut dengan Al-Furqan, karena ayat-ayatnya membantu kita untuk menjelaskan, membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kadang disebutkan hudan, al-huda. Hudan artinya guidance, petunjuk kita. Ibaratnya map kemana arah kita akan menuju. Itu disebut dengan petunjuk, hudan. Yang paling populer dari semua nama itu adalah Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Karena Al-Quran dibaca, berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan fahuwa Qur'anun. Jadi kitab suci kita ini mau dibaca. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu ada 2 bentuk. Ada Al-Quran berupa ayat-ayat kauniyah, alam semesta, itulah Al-Quran. Dan ada Al-Quran yang berbentuk ayat kauliyah, yang bisa diverbalkan, yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca. Itu namanya ayat-ayat kauliyah. Kalau demikian, cara membaca masing-masing ini tentu berbeda. Ayat-ayat kauniyah, kata sebagian ulama, andaikan itu mau diubah bentuk menjadi tulisan yang diverbalkan, maka itulah Al-Quran. Sebaliknya juga begitu, andaikan ayat-ayat yang kita lihat, yang kita baca dalam Al-Quran diubah bentuk menjadi ciptaan semesta alam, maka itulah juga Al-Quran. Jadi kalau begitu, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah adalah saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya, bukan perbedaan. Tidak ada perbedaan ayat Al-Quran yang kita baca dengan ayat Al-Quran yang kita lihat, yang kita saksikan, ataupun yang belum sempat kita lihat dan saksikan. Maka perintah Iqra kepada Nabi sampai 3 kali bukan hanya sekedar kita baca dalam bentuk verbal, khatamkan dan seterusnya. Itu juga bagus, karena Nabi perintahkan kita untuk membacanya. Bahkan Nabi menyebutkan 1 huruf itu nilainya 10 kebaikan. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, maka nilainya 30 kali kebaikan, dan bisa dilipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah berapa pahala yang diberikan kepada orang yang membacanya, hingga unlimited pahalanya.
Cuma saja memang kita umat Islam lebih banyak fokus dengan membaca dalam bentuk verbal daripada membaca dalam bentuk kajian dan penelitian. Padahal kajian dan penelitian juga itu adalah ayat-ayat kauniyah yang perlu kita baca. Bagaimana lingkungan, bagaimana alam, bagaimana teori-teori yang terkait dengan alam semesta dan seterusnya. Biasanya orang barat atau para akademisi non-muslim yang lebih banyak mengambil peran itu, melakukan penelitian dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Nah, sebenarnya ayat-ayat kauniyah yang kita baca itu selalu terhubung, dan sesungguhnya kita bisa semakin kokoh beriman kita, kepercayaan kita, kalau itu kita backup, kita dukung dengan bentuk penelitian-penelitian. Banyak sudah ditemukan bentuk-bentuk penelitian yang menjelaskan betapa Al-Quran itu sebagai mukjizat. Misalnya ada penelitian yang dilakukan oleh seorang berkebangsaan Amerika yang berketurunan Yahudi, namanya Golem. Golem ini ahli dokter yang memiliki keahlian dalam untuk bagian rahim perempuan. Ya, tidak tahu spesialis apa namanya itu. Ya, pokoknya itulah, ada biasa ahli kandungan. Jadi beliau ini mencoba melakukan penelitian setelah melihat kondisi rahim perempuan, dan dia coba terapkan penelitian itu dengan mengangkat sampel perempuan-perempuan dibandingkan dengan perempuan yang ada di negaranya Amerika dengan perempuan-perempuan yang ada di Afrika yang mayoritas muslimah. Dia akan coba bagaimana penelitian itu sampel kandungan yang ada dalam rahim perempuan-perempuan itu. Ternyata ditemukan dalam penelitiannya bahwa perempuan-perempuan Afrika muslimah rahimnya itu ditemukan lebih banyak yang lebih suci daripada perempuan-perempuan Amerika. Itu sendiri dia sampaikan. Kenapa? Karena model, kalau diistilahkan dalam bahasa fikih itu model basamat. Basamat itu artinya stempel. Ya. Jadi ternyata ketika seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki, maka itu terlihat jejak stempel. Jadi kalau hanya satu laki-laki yang pernah berhubungan dengannya, berarti stempelnya jelas, modelnya. Tak paham apa. Tapi kalau ada beberapa yang pernah berhubungan dengan perempuan itu, kalau misalnya ada tiga model, tiga laki-laki yang berbeda, maka juga akan menampakkan stempel tiga yang berbeda. Ternyata ditemukan antara perempuan Afrika muslimah dengan perempuan Amerika yang non-muslim itu sampai bervariasi perbedaan stempel-stempel itu. Nah, itulah sebabnya Al-Quran menyebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, harus menunggu terlebih dahulu 3 kali masa suci baru bisa nikah. Jadi jangan sampai suaminya ceraikan minggu ini, minggu depan sudah kawin, tidak boleh. Ya, harus 3 kali masa suci baru bisa nikah. Ternyata dalam penelitian oleh sebagian ulama mengatakan dahulu bahwa salah satu hikmah kenapa perempuan harus menunggu sampai 3 kali suci, karena jangan sampai ada rahim
di dalam rahim itu ada janin dari bekas suaminya. Dan nanti janin itu bersih baru bisa dimasuki oleh laki-laki lain. Nah, sekarang ini sudah ada alat tes yang mengetahui apakah rahim itu berisi atau tidak. Biasa istilahkan positif atau negatif. Alat tesnya apa lagi namanya itu? Apa? Tes. Bapak biasa beli ya? Ya, tes pack ya, alat tes. Jadi air seninya perempuan hanya dicelupkan beberapa detik lalu diangkat. Kalau garis 1 berarti apa, Bu? Oh, negatif. Kalau garis 2, berarti kan cepat sekali diketahui ini berisi janin atau tidak. Cepat. Kalau begitu, kalau ini jawabannya berarti kalau minggu ini cerai, minggu depan sudah bisa nikah dong. Ya, karena sudah bersih kan? Ya, karena Allah mengatakan dalam ayat itu, wala yahillu lahunna, kelanjutan ayat itu tadi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak itu suci 3 kali, suci. Maksudnya 3 kali haid. Nah, ulama lagi terbagi 2. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali bersih. Kalau ulama yang lain 3 kali haid. Jadi ada yang pahami bersih, ada yang pahami haid. Apa bedanya? Kalau haid berarti temponya lebih cepat, beberapa hari. Ya, mungkin sampai 10 hari bedanya. Tapi kalau suci, nanti bersih, haid ketiga, baru bisa nikah. Tapi kalau dasarnya haid, berarti haid pertama, kalau ada yang datang melamar, cepat, bisa diproses. Tapi kalau suci, nanti 1 minggu atau 10 hari, ya taruhlah 1 minggu, selesai haidnya, baru setelah dia suci, baru dia bisa buka pendaftaran. Sampai belum selesai bersihnya, sudah buka pendaftaran. Nah, ayat berikut menyebutkan, wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi perempuan menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya, ya, fi arhamihinna, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pertanyaannya, apakah memang hanya janin yang ada di dalam rahim? Ternyata tidak. Menurut golem tadi ini ada basamat yang tidak mungkin bisa hilang itu jejak basamat tadi itu. Stempel toh. Paham Pak ya? Paham ya? Stempelnya? Ya, stempelnya Bapak. Nanti bisa hilang itu stempel bekas dan jejaknya kalau 3 kali suci. Kalau hanya 1 kali suci, enggak mau Pak. Ya, enggak mau Pak kelihatan. Oh ya anu, ulunna ya anu ya. Ya. Nanti 3 kali suci itu baru bersih itu rahimnya. Oh, kalau begitu bukan hanya karena janinnya yang menjadi illat atau alasan hukum adanya pelarangan menikah sebelum masa haidnya selesai 3 kali, tapi juga jejak sebelumnya itu nanti bisa hilang kalau 3 kali masa suci. Itulah artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan itu, dan kita umat Islam ini hanya membaca ayat itu. Tapi orang-orang barat mencoba melakukan kajian dan penelitian yang sebenarnya untuk membuktikan ayat itu. Nah, lain lagi kalau misalnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, ya, perempuan yang ditinggal mati suaminya, bagaimana menurut Al-Quran? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Lain lagi. Jadi perempuan yang ditalak hidup, dicerai hidup, itu 3 kali suci.
Tapi kalau perempuan yang mati suaminya, masa iddahnya namanya, itu arba'at ashhurin wa asyar, 4 bulan 10 hari. Ya, ini perempuan yang mati suaminya. Tapi kalau laki-laki yang mati istrinya, tidak ada iddahnya, Pak. Jadi, saya bilang jangankan masih hidup, jangankan mati, hidup pun boleh. Ya. Apalagi kalau sudah 5 bulan misalnya kan. Kenapa ini? Kenapa? Oh, ada tersangka ya? Ya. Kenapa perempuan yang mati suaminya, meninggal suaminya beda perlakuannya dengan yang dicerai hidup? Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi selain tadi untuk menjaga-jaga, jangan sampai ada sesuatu di dalam rahimnya, dan setelah 3 bulan itu bisa dianggap aman. Tapi kenapa yang mati suaminya itu ditambah lagi kurang lebih 1 bulan 10 hari? Jadinya 4 bulan 10 hari. Kalau yang 3 kali suci kan, kalau normal berarti 3 bulan masa tunggu. Tapi kalau yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Ya. Salah satu hikmahnya dianggap bahwa perempuan ini sesungguhnya berduka dengan kematian suaminya. Karena tidak bagus juga baru meninggal suaminya sudah buka pendaftaran. Ya, harusnya lewatkan itu masa itu. Ya, sehingga betul-betul tidak ada kecurigaan-kecurigaan dari keluarga yang meninggal itu tadi. Kan 2 keluarga yang harus dijaga nih. Nah, berarti kalau begitu itulah hikmah sosiologi Islam, hukum Islam. Jadi Allah sudah memahami dan mengetahui kebutuhan masyarakat Islam, kebutuhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh-contoh seperti itu yang kita temukan di dalam Al-Qur'an, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran yang kita baca bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga bagaimana Al-Quran itu kita bisa pahami dengan melakukan kajian dan penelitian, dan yang paling utama kita bisa amalkan. Maka sikap orang terhadap Al-Quran itu ada 4 modelnya. Kata Rasulullah, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaannya orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah yang harum dan manis ketika dimakan. Ya, buah harum, kita kalau cium buah harum, lalu kemudian kalau dimakan manis. Ini namanya lemocina. Lemocina apa ini? Ya, bisa juga durian. Ya, kamatsalil utrujah, Rasulullah bilang. Tapi orang mukmin yang jarang membaca Al-Quran, dia nak baca Quran ada ramalan. Ya, itu pun ramalan kadang-kadang dia nak temu. Ya, jarang baca Al-Quran, tapi akhlaknya akhlak Al-Quran. Ya, makutu yang baca Quran, laki akhlaknya, amalannya amalan Al-Quran. Kata Rasulullah, kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha thayyib. Seperti buah kurma, dicium tidak ada baunya, tapi kalau dimakan manis. Ya. Kenapa dia? Dia memang jarang baca Al-Quran. Tapi dia pedagang lansat di pinggir jalan urip. Timbangannya pas. 1 kilo dia tulis 1 kilo. Sampai di rumah, ternyata bahkan lebih 1 kilo. Oh berarti, tapi makutu baca Quran. Tetap salat. Bagus salatnya. Ya, tapi jarang baca Al-Quran. Itu kata Rasulullah perumpamaannya sama dengan buah kurma. Jarang baca Al-Quran, mulutnya jarang baca Al-Quran, tapi tingkah lakunya tingkah laku Qurani. Dia menimbang jujur, tidak pernah bicara fitnah, hoaks dan lain-lain. Nah itu tamrah, seperti buah kurma. Ada lagi kata Rasulullah, mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang yang sering baca Al-Quran, tapi beda yang dibaca sama amalannya. Bagus cara baca Al-Qurannya, bahkan megan apalah.
Tapi napoji bote-bote. Ya, magala mabele-bele. Atau kalau ada kecurangan-kecurangan, pokoknya dia itu sebagai. Ya, tapi rajin juga salat, rajin baca Quran, tapi tingkah lakunya tidak Qurani. Nah, itu kata Rasulullah, perumpamaan buah harum kalau dicium, nak mapai, yanre. Ya, cari mikir buah apa itu? Harum kalau dicium, pahit kalau dimakan. Ya. Tapi orang munafik, mathalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah. Jadi orang yang tidak pernah baca Quran, suka juga bale-bale, suka fitnah, tidak pernah lagi baca Quran. Nah, ini seperti buah botok baunya, botok juga pahit juga dimakan. Nah, jadi ada empat buah perumpamaan Nabi kita Muhammad SAW, ya, tentang Al-Quran. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini kita diperintahkan untuk kita baca. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang gemar membaca Al-Quran itu menurut riwayat hadits tidak akan pernah menderita penyakit pikun sampai dia meninggal. Kenapa? Karena ketika orang membaca Al-Quran, ini kan di otak kita ini ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu fungsinya seni. Otak kiri itu fungsinya matematis. Jadi kalau ada orang yang suka mendengarkan dangdut, maka yang banyak berfungsi itu otak kanannya. Ya. Menonton sinetron, berarti yang banyak itu berfungsi otak kanannya. Tapi kalau ada suka hitung kali-kali bagi-bagi, ya berarti yang berfungsi itu adalah otak kirinya. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu sebentar menjelang lebaran pulang lihat gordengnya di rumah, ini gordeng ini cocoknya dengan kursi, bagusnya warnanya biru karena kursi juga biru, menyesuaikan corak dan warna rumah, perabot rumah. Berarti kalau begitu otak apa yang jalan kalau begini? Otak seni kan? Ya, otak seninya yang jalan. Tapi kalau ibu-ibu jalan otak seninya, yang berpikir mencari uang itu bapak-bapak. Berarti kalau ibu yang berfungsi otak seninya, otak kirinya, maka bapak yang berfungsi otak kanannya. Di mana diambilkan uang ini? Ya. Begitu terus. Tapi ternyata kalau kita membaca Al-Quran, dua otak kanan kiri itu berfungsi secara simultan, bersama-sama bergerak, seirama ketika kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau orang membaca Al-Quran, ada nilai-nilai matematisnya. Ada panjang, ada pendek, di mana harus berhenti, kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah, kapan sukun dan seterusnya. Itu sifatnya matematis. Jadi pasti gerakan bacaannya, irama dan intonasinya. Di saat yang sama ketika kita membaca Al-Quran, juga muncul seninya. Makanya lagu-lagu, macam-macam lagu itu banyak sekali. Kalau kita disuruh di sini 100 orang mengaji Al-Fatihah, maka pasti beda-beda lagunya. Ada lagu irama Bayati, sekalipun kita tidak tahu ternyata itu Bayati. Ada Sika, ada Jiharka, ada lagu Cikoang, ada lagu Marusu, ada lagu Dene Ponto, ada macam-macam. Ya, yang bisa muncul. Itu artinya kekayaan seni Al-Quran itu luar biasa. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kanan kiri otak kita itu jalan simultan. Jadi makanya banyak orang yang melakukan terapi Al-Quran. Bahkan di Amerika ada klinik. Ini klinik di Amerika. Terapi untuk orang-orang sakit itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Orang sakit yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu tingkat stresnya lebih kurang daripada orang yang tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, berarti lebih mudah penyembuhannya orang-orang yang sering terapi dengan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai definisi membaca tadi, Ya. selama ini saya menganggap membaca itu tidak sekedar dibaca misalnya, tapi justru baca dalam sholat. Apakah membaca dalam sholat itu, Al-Quran maksud saya, itu bukan bagian dari membaca definisi kita tadi? Ya. Jadi membaca Al-Quran tidak mesti harus paralel dengan mata. Ya. Jadi kalau sekarang ini misalnya kita membaca tanpa melihat mushaf, itu juga namanya membaca Al-Quran. Dan juga kalau kita membaca tanpa melihat mushaf di dalam salat, itu juga namanya membaca Al-Quran. Makanya kan Al-Quran mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Ya, baca Al-Quran. Aqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kalian salat, bacalah Al-Quran. Ya, jadi salah satu kewajiban salat itu adalah membaca Al-Quran. Itu wajibnya salat itu. Al-Quran apa yang wajib dibaca? Al-Fatihah. Itu membaca Al-Quran namanya dalam salat. Jadi tidak mesti di luar salat dan tidak mesti dalam bentuk mushaf yang kita baca. Kita mengaji, itu juga membaca. Jangankan tidak mengaji saja dalam bentuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, melihat alam. Kenapa hujan? Kenapa hujan turun? Oh, hujan turun karena setelah melalui proses awan tebal, lalu kemudian diperas awan itu, maka turunlah hujan. Ada proses alam yang terjadi, ya, bagaimana serapan air laut, lalu kemudian diserap oleh awan. Itu kan namanya proses alami secara fisika. Jadi orang yang belajar fisika tentang alam, itu namanya membaca Al-Quran. Cuma membaca Al-Qurannya ayat-ayat alamnya yang dibaca, bukan ayat-ayat firman, ucapan, atau ya firman, ya perkataan, tapi ciptaan. Jadi ayat Al-Quran itu ada dua, ayat-ayat ciptaan namanya kauniyah, dan ayat-ayat perkataan namanya qauliyah. Yang sering kita baca itu hanya ayat perkataan, jarang kita mau penelitian, oh ternyata begini, alam ini Allah sudah atur seperti ini. Nah, itu namanya membaca juga. Tapi membaca itu yang masih kurang di kalangan umat Islam. Ya, literasi ya, literasi orang Islam itu sangat kurang. Ya, ya silakan. Yang dimaksud fenomena alam, ya. Apa yang dimaksud dengan fenomena alam? Fenomena alam, kejadian-kejadian alam yang nyata di hadapan kita, itu namanya fenomena alam. Jadi membaca alam itu harus kita punya pengetahuan membaca alam. Orang tua dahulu ketika membaca alam, mungkin informasinya itu bukan dari laboratorium orang tua dahulu, tapi informasi dari pengalaman-pengalaman yang pernah ada dari orang tuanya, atau pengalaman yang dia alami sendiri. Itu orang tua memahami alam itu banyak. Dia melihat kondisi laut misalnya sebelum dia pergi melaut sebagai nelayan. Oh, dilihat, wah ini laut kayaknya tidak bersahabat cuacanya, tak usah dulu. Ya, tidak pernah menggunakan BMKG. Apakah arti kepanjangan BMKG? Badan Meteorologi Geofisika. Tidak pernah itu menotifikasi dulu
ini cuaca hari ini hujan begini. Tapi orang tua dulu melihat fenomena alam. Wah, sebentar ini hujan ini. Ya, apanya? Itu karena pengalamannya melihat fenomena alam. Nah, itu namanya fenomena alam, Pak. Ini yang kurang kita di umat Islam. Kita lebih banyak membaca itu, tapi alhamdulillah daripada tidak baca sama sekali, tidak tahu nak baca Al-Quran, tidak tahu juga nak baca. Ya, ini lebih banyak lagi nih. Ya, itulah yang masuk. Dan itu juga menjadi ayat-ayat kauniyah. Itu juga ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah sebenarnya tujuan pendidikan yang benar adalah menyadarkan siswa apa yang dipelajari itu akhirnya atau tujuannya adalah penyadaran batin spiritual. Jadi kalau ada orang belajar fisika tambah malas salat, berarti tidak tercapai itu tujuan pendidikan. Harusnya semakin kita mengkaji pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan, biologi, fisika, kimia, dan lain-lain, semakin terasa bahwa ada pencipta yang harus kita sembah. Nah, itu baru target pendidikan yang benar. Ya, gitu. Sekarang ini pendidikan kita ini ya bukan targetnya di situ. Bagaimana anak-anak memperoleh angka sekian? Ah, berarti sangat rugi kalau target pendidikan itu hanya nominal angka-angka saja. Harusnya itu target pendidikan itu adalah perilaku dan sikap setelah kita belajar. Ah, itu baru itu. Ya. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam. Terkait masa idah yang Allah ajarkan itu proses 3 kali masuk suci atau proses 3 kali masuk haid. Artinya ada haid dan itu sirkus. Pertanyaan saya, bagaimana proses masa idah kalau perempuan sudah menopause? Ya, bagus ini pertanyaannya. Ya, kalau perempuan sudah menopause, berarti kan proses untuk menjadi janin itu tidak mungkin. Tapi itu tadi masih ada bekas-bekas. Kalau ternyata ini pernah dimasuki, masih ada bekas-bekasnya, Pak. Itulah sebabnya bukan hanya janin yang menjadi ilat pelarangan itu, tapi juga yang lain-lain pernah dimasuki 1 kali, Pak, misalnya mati. Ya, sekalipun dia menopause masih ada bekasnya itu, dan nanti hilang itu bekas, Pak, 3 kali suci. Ya, coba kita tanya orang kedokteran, tapi mungkin ahli di sini tidak sama dengan ahli yang temukan ini jejak basamat itu istilahnya ya. Basamat itu artinya stempelnya laki-laki. Ini namanya stempel. Ya. Berarti kemarin ada asasi terkait. Ya. 3 kali. 3 haid, 3 kali suci. Yang mana 3 kali suci? Ya. Ya. Jadi ulama mengatakan itu dikonversi saja. Jadi dikonversi saja itu kira-kira 3 bulan lah. Kalau sudah seperti itu modelnya. Ya. Cuma sudah jarang-jarang orang mau nikahi menopause, Pak. Ya, tapi itu tadi dasarnya itu dikonversi, dianalogi menjadi 3 bulan. Ya, 3 bulan. Ya. Itu luar biasa itu kalau ada laki-laki yang mau menikahi yang tidak menopause, itu luar biasa, berarti mengikuti Nabi itu. Masih ada? Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kedengaran? Ya, ini sebetulnya pertanyaan berbincang dengan Anda yang jadi ini ada kaitannya dengan tema pada subuh ini
tentang Al-Quran. Jadi kebetulan saya punya istri itu, dia rutin mengikuti pengajian di masjid ini. Jadi terkadang saya bertanya sama saya punya istri bahwa yang saya pahami itu Al-Quran bukan hanya membaca, tetapi memaknai dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa dan juga di dalam hadis sudah menguatkan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa an-nikahi sunnati wa sulasa wa ruba', seperti itu. Tetapi kenapa pada kenyataannya susah sekali perempuan menerima konsep seperti itu? Padahal sebetulnya kalau kita maknai bahwa ketika istri menerima seperti itu ganjarannya surga. Bahkan kalau dia termasuk istri yang berbakti, ada 8 pintu surga yang dia pilih untuk masuk. Seperti itu Bapak. Jadi Bapak bagaimana memaknai kondisi seperti itu? Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan saya, Bapak ini mohon maaf tidak berkaitan dengan tema. Jadi begini, momentum bulan puasa ini kan ada namanya sedekah. Jadi bagaimana hukumnya itu, Prof? Ketika kita memiliki hutang sama seseorang, tetapi seseorang itu lebih pilih untuk bersedekah di bulan suci Ramadan dibandingkan membayar hutangnya kepada kami, apakah kita yang memberikan hutang mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah sedekah yang dilakukan orang itu? Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu sunnah, kecuali zakat ya. Membayar utang itu wajib. La yataqabballahu nawafil illa ba'da al-faridah. Sunnah itu tidak diterima kalau belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi harusnya diselesaikan dulu utang, baru kita bersedekah. Ya, jangan mendahulukan sedekah yang nilainya sunnah, sementara masih ada utang kita belum bayar. Sehingga orang yang berutang dan tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan berarti kan tidak wajib zakat. Ya, bahkan orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang memiliki banyak utang yang susah dia bayar, al-gharimin. Ya. Yang kedua, kalau bapak memang mau nikah, ya coba cari atau minta pengalaman-pengalaman yang sudah berhasil berpoligami. Tidak ada pemutar di sini ya? Ada lau. Ada. Wah ini yang beliau praktisi nih. Ya, mungkin ada baca-baca yang perlu dibaca setiap hari supaya lulu itu istrinya bapak. Itu yang bagus kan, Pak, kawin lagi. Oh itu yang bagus, berarti bapak berhasil berdoa itu. Tapi kadang-kadang juga memang ya ada ibu-ibu langsung intip saya dari belakang. Kadang-kadang memang ini laki-laki selalu mencari legitimasi ayat untuk memaksa perempuan itu berpoligami. Ya, padahal kan sebenarnya tidak begitu, Pak. Itu Nabi, ayat itu turun, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi perempuan-perempuan yang kau suka. Matna wa thulatha wa ruba', bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Jadi ayat ini perintah untuk menikahi lebih dari 1 itu bertalian dengan menyantuni anak yatim dan ibu-ibu yang janda meninggal suaminya di medan perang, yang punya anak. Ya, supaya anaknya ini tidak terlantar, maka amankan itu janda-janda. Kan begitu sebenarnya perintah awalnya itu. Tapi kita ini tidak memotong itu ayat janda-janda sama anak yatim. Kita cari yang tidak ada anaknya. Atau yang muda-muda. Padahal kan tidak begitu rohnya itu tidak begitu.
Ya, sekalipun tidak masalah. Ya. Kemudian lagi ada kadang-kadang kita ini yang laki-laki mengatasnamakan hadis bahwa katanya kalau perempuan meminta suaminya nikah maka dia bisa masuk pintu mana saja. Tidak ada hadis begitu, Pak. Ya, yang ada hadisnya itu adalah apabila perempuan salat seperti yang diperintahkan dalam Islam, berpuasa dan seterusnya, lalu menaati suaminya, nah itu yang ada. Lalu menaati suaminya, maka dia bisa masuk pintu mana saja. Nah, dia bilang kalau kasih kawin suaminya, tidak. Cuma ada yang pahami kalau suami meminta kepada istri untuk kasih atau minta izin, nah, lalu diizinkan, nah, mungkin ada yang pahami berarti menaati suami. Ya, kalau tidak diizinkan berarti tidak taat sama suami. Ya, gitu. Jadi memang nikah itu hukumnya paling tidak 4. Pertama wajib. Kapan itu wajib? Kalau dia mampu. Kata Rasulullah kan, man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah itu artinya secara finansial dia mampu. Ya, bisa membakar kayu di dapur, istilahnya orang tua dulu kan. Yang kedua, al-ba'ah bisa juga diartikan mampu secara biologis. Kayu-kayunya juga mampu. Jadi mampu kayu-kayu. Lalu orang ini nongkrong di Jalan Nusantara. Dipaham di Jalan Nusantara? Ya, maka kalau ini yang dia kerjakan wajib hukumnya kawin. Berdosa kalau tidak kawin. Bagaimana kalau sudah kawin dan masih nongkrong di Nusantara? Nah, ini juga wajib ini. Jadi sudah ada istrinya tapi masih nongkrong di Nusantara, wajib lagi kawin. Ya. Kemudian ada hukumnya sunnah. Sunnah itu mampu juga kayu-kayu, tapi nongkrong di masjid apa namanya nih? Istiqomah. Ya, ternyata itu istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, kalau nongkrongnya di masjid tidak pengaruh, tidak sampai berdosa kalau tidak kawin, berarti sunnah hukumnya kawin. Tapi tidak berdosa kalau tidak kawin. Nah, itu namanya sunnah dia kawin. Hukumnya lagi makruh, bahkan haram. Makruh itu tidak mampu salah satunya, tidak mampu kayunya atau tidak mampu kayu-kayunya. Yang haram itu kalau kayu-kayunya tidak mampu, haram itu kawin dia. Ya, apa mau nadorongin kalau tidak mampu kayu-kayunya? Haram dia kawin. Ya, kira-kira begitu. Sekira, ya, silakan Prof. Assalamualaikum. Saya juga sering puasa. Jadi sekarang ini berbeda yang terjadi lebih banyak daripada laki-laki. Apakah nanti itu menjadi pertanyaan? Ada juga laki-laki yang sendiri tapi tidak tahu apa sendiri karena memang tidak menikah atau sendiri sudah ditinggalkan. Nah, ini kesalahan proses karena banyak yang antri ini. Kalau saya ada beberapa yang sendiri, itu yang besar. Ini sedikit, itu yang proses. Karena majul sih yang sendiri khusus berusaha dulu, tak dulu lagi. Saya lagi masalah kan? Pesan ini pesan sedekah, amal jariah. Amal jariah berkah ada tiga kalau yang tidak. Masalah amal jariah orang tua ini besar. Apakah anak yang ditinggalkan itu dia menjadi amal jariah orang tua? Maksudnya semua kegiatan kebaikan yang dilakukan oleh anaknya itu pahalanya juga didapat oleh orang tuanya setelah meninggal. Ini saya Ustaz. Salam kasih Prof. Yang pertama tadi intermezzo ya. Jadi saya kira ini
Ya, saya kira juga memang ini membantu saudara. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Jadi Allah senantiasa membantu orang yang senang membantu saudaranya, termasuk mencarikan istri yang masih sendiri. Ya, saya kira tidak ada istri tadi belakang dia, jadi berani bilang. Kalau ada pasti takut juga ngomong. Yang kedua, ya betul bahwa investasi orang tua yang tidak ada akhirnya dan terus mengalir pahalanya satu di antara tiga atau tiga yang disebutkan Rasulullah. Yang pertama sedekah jariyah, apa yang pernah kita keluarkan lalu itu masih difungsikan secara sosial keagamaan, misalnya sekolah, masjid dan lain-lain. Itu namanya sedekah jariyah. Termasuk bapak-bapak misalnya memberikan nafkah pembayaran SPP buat anak, itu masuk dalam kategori sedekah jariyah. Bahkan sedekah yang paling tinggi nilainya sama dengan menyalurkan fisabilillah, jihad, itu mengeluarkan biaya pendidikan anak. Jadi kalau kita membayar SPP selama tidak menokok-nokok membayar, nah, maka itu investasinya sama dengan investasi fisabilillah. Jadi ternyata nanti di belakang hari dari kemudian ternyata itu yang menunggu kita. Kenapa ada tiba-tiba? Ternyata uang SPP yang dikumpul oleh malaikat. Ini uangmu ini, yang kau bayarkan dulu anakmu. Tapi kalau ada bayar SPP hanya untuk kepentingan ijazah, kepentingan anaknya supaya bisa kerja, berarti kalau sudah dapat kerja sudah tidak ada lagi. Tapi kalau dia bayar SPP lillahi ta'ala, mudah-mudahan saya nanti ketemu dengan uang ini di akhirat, berarti itu nanti investasi buat dia. Itu masuk sedekah jariyah. Ya, masuk sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, bukan hanya dosen dan guru ini, tapi apapun ilmu yang kita pernah ajarkan kepada orang lain, caranya menjahit, caranya berdagang, caranya berpolitik, caranya, ya apalagi kalau guru dan dosen, dan memang itu tugasnya mengajar supaya ilmunya itu bermanfaat. Nah, ini juga investasi yang tidak pernah berhenti. Ya, bahkan semakin diajar secara turun-temurun, maka yang pertama tadi mengajar itu terus mendapatkan saham. Ya, kayak multi level itu. Semakin banyak yang mengajar terus, maka pahalanya terus mengalir kepada yang mengajar pertama tadi itu, guru. Jadi bukan hanya sekedar guru kelas, tapi guru kehidupan. Nah, itu namanya ilmin yuntafa'u bi. Kemudian kedua, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh. Ulama mengatakan apapun yang dikerjakan dari kebaikan anak-anaknya, cucu-cucunya, maka itu investasi bagi orang tua. Sekalipun tidak berniat. Ya, makanya kan ada hadis mengatakan anak yang melakukan kebaikan di masa hidupnya, maka orang tua yang meninggal itu menikmati kebaikan itu dan melihat anaknya atau cucunya itu melakukan kebaikan dan gembira di dalam kuburnya. Tapi sebaliknya anak yang melakukan kejahatan, maka orang tua yang meninggal itu bersedih dalam kuburnya dan berkata, ini hadis ini, bersedih dan berkata, alangkah celakanya saya punya anak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk supaya dia bertobat. Nah, itu hadis. Jadi ini investasi namanya. Bagaimana meninggalkan anak yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi sampai mendoakan orang tuanya. Ya, saya kira demikian pengajian kita. Ini sudah masuk waktu isyraq. Kita sama-sama berdoa semoga pengajian kita ini diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.